Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatul Hajjah, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Pengertian ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ilmu tauhid. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang itu. Sedangkan objek ilmu itu meliputi hal yang empiris maupun yang tidak empiris. Karena itu, teologi sebagai ilmu yang membahas tentang Tuhan juga termasuk ilmu yang sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Tauhid berasal dari akar kata ahad dan wahid. Keduanya merupakan nama Allah yang menunjukkan keesaannya. Dengan demikian, secara bahasa, ilmu tauhid artinya adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ilmu kalam. Ilmu kalam yang dalam bahasa Arab, kalam biasa diartikan dengan kata-kata, yakni sabda Tuhan atau kata-kata manusia. Di sini ilmu kalam dimaknai dengan ilmu pembicaraan, karena dengan pembicaraanlah pengetahuan ini dapat dijelaskan, dan dengan pembicaraan yang tepat kepercayaan yang benar dapat ditanamkan. Disebut ilmu kalam karena yang dibahas adalah kalam Tuhan dan kalam manusia. Ilmu kalam adalah ilmu yang dikaitkan dengan Allah, perbuatannya, dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam biasa disebut juga sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid, yakni ilmu yang membahas tentang penetapan aqaid diniyah dengan dalil petunjuk yang konkret. Maka ilmu kalam adalah rangkaian argumentasi rasional yang disusun secara sistematis untuk memperkukuh kebenaran akidah agama Islam. Persamaan dan perbedaan ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Ilmu tauhid, kepercayaan kepada Tuhan dan meyakini tidak ada yang lain selain Tuhan, mengesahkan Tuhan pada suatu yang terjadi sifat-sifat khususnya, baik rububiyah, uluhiyah, atau asma. Ilmu ini mempunyai sifat-sifat Allah yang dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Ilmu kalam, ilmu yang membahas tentang ketuhanan yang berdasarkan rasio atau argumen logika sebagai pembuktian terhadap teks atau argumen nakli. Ilmu ini mempelajari firman Allah dalam Al-Quran. Aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabar yang mengandung arti memaksa. Dalam kaitan ini, Syaritan memberi makna kepada Jabari dengan penafsiran perbuatan dari hamba secara hakikat dan menjadarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Qadariyah, maka Jabariyah mengandung paham bahwa manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa dan memang sejalan dengan makna kata Jabar di atas. Agaknya tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa paham Jabariyah ini sebenarnya sudah muncul di kalangan bangsa Arab sebelum agama Islam datang. Aliran Qadariyah. Kata qadar berasal dari kata kerja qadarah yang bermakna memutuskan. Di samping makna memutuskan, kata itu juga mengandung makna memiliki kekuatan atau kemampuan. Dalam disiplin ilmu kalam, istilah qadariyah itu dipakai bagi nama suatu aliran yang memberi penekanan atau kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah yang bermakna memisahkan diri. Kata ini berasal dari ucapan Hasan al-Basri, i'tazala anna, yang dialamatkan kepada Wasil bin Atta. Dari ucapan itu bermula makna Mu'tazilah bagi suatu aliran dalam pemikiran Islam. Aliran Syiah. Syiah adalah kelompok aliran akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam tubuh Syiah sendiri ada banyak dan sekte. Di antaranya yang paling terkenal adalah Syiah Imamiyah atau Syiah Imam 12. Penyimpangan akidah meski latar belakang awal mula berdiri merupakan masalah politis, namun pada perkembangan berikut kelompok Syiah berkembang menjadi sebuah paham akidah tersendiri yang menyimpang. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah suatu golongan yang telah Rasulullah janjikan akan selamat di antara golongan-golongan yang ada. Landasan mereka bertumpu pada ittibaa sunnah atau mengikuti sunnah.
dan menuruti apa yang dibawa oleh Nabi, baik dalam masalah akidah, ibadah, petunjuk, tingkah laku, akhlak, dan selalu menyertai jamaah kaum muslimin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.